Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hanya TV, apa kabar Anda? Saya Muhammad Haikal, senang kembali menjumpai Anda untuk mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim. Kali ini kita akan segera ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Di tengah musim kemarau dan serbuan kebakaran hutan atau lahan wilayah Kota Sampit sempat diguyur hujan intensitas ringan. Namun hujan yang hanya terjadi sesaat dan tidak merata itu belum menghentikan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Hujan dengan intensitas ringan Kamis 24 Agustus mengguyur sejumlah wilayah di Kota Sampit. Namun hujan tidak merata dan hanya bersifat lokal seperti di Jalan Cilikriwut, Kecamatan Baamang. Hujan yang terjadi di lokasi tersebut juga berlangsung sangat singkat, tidak lebih dari 15 menit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Haji Hasan Sampit menyebut, hujan di musim kemarau bisa terjadi. Hujan yang turun pada Kamis sore itu merupakan proses alami, bukan merupakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Hujan intensitas ringan ini diperkirakan masih berpotensi terjadi di Kota Waringin Timur dalam beberapa hari ke depan. Namun rendahnya intensitas hujan belum mampu menghentikan kebakaran hutan atau lahan yang marak terjadi. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan atau lahan juga masih cukup tinggi, apalagi musim kemarau yang puncaknya terjadi pada Agustus ini masih berlanjut hingga Oktober mendatang. Dari perkiraan kami bahwa dari hari ini sampai besok itu ada potensi terjadi hujan, tapi itu hujan secara alami ya, bukan hujan buatan. Itu secara alami. Kalau berdasarkan perakiraan puncak musim hujan kita ya, puncak musim kemarau, koreksi ya, itu kita perkirakan untuk wilayah Kotim itu kita kan bagian tengah, nah di bagian selatan itu diperkirakan bulan Agustus ini puncaknya. Nah, walaupun walaupun musim kemarau, potensi hujan itu masih tetap ada seperti itu. Kalau berdasarkan curah hujan tadi kan, itu kisarannya sangat rendah, sangat rendah. Itu untuk memadamkan hotspot itu kemungkinan kecil tidak bisa padam karena curah hujannya cukup rendah sekali. Sementara itu, sejak tanggal 1 hingga 24 Agustus terpantau ada sebanyak hampir 800 hotspot atau titik panas tersebar di wilayah Kota Waringin Timur. Sebaran terbanyak ada di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan jumlah 300 lebih titik panas. Mashud Badarudin, Hayat TV. Masih dari informasi kebakaran hutan dan lahan, pemirsa, kebakaran hutan atau lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin mengkhawatirkan. Bahkan api kebakaran lahan telah menjalar ke permukiman dan menghanguskan satu buah bangunan rumah warga. Satu buah bangunan rumah semi permanen bermaterial kayu di Jalan Pramuka, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang, Kamis 24 Agustus hangus terbakar. Api berasal dari kebakaran lahan gambut di sekitar lokasi yang sudah terjadi selama 4 hari terakhir. Petugas yang sedang menangani kebakaran lahan tidak jauh dari lokasi tidak menyangka kebakaran lahan menjalar ke rumah warga. Upaya pemadaman tidak sempat dilakukan karena api dengan cepat membesar menghanguskan bangunan rumah. Saat kejadian, kebakaran lahan sedang mengepung mengelilingi rumah berukuran 6 x 6 meter persegi tersebut. Api kemudian menjalar dan membakar habis bangunan rumah. Ketika itu, rumah yang disewakan pemiliknya sedang dalam keadaan kosong ditinggal pergi penghuninya. Atas kejadian itu, korban harus kehilangan rumahnya dan merugi hingga 15 juta rupiah lebih. Dari lahan sebelah itu kelihatan, Pak. Dari belakang itu api ini kan mengikuti angin, Pak. Angin arah kemana, yaitu api lalu menjalar itu. Kalau yang pertama kebakaran itu bagian mana, Pak, rumahnya? Kalau rumah ini ya nggak tahu, Pak. Ini datang itu sudah kebakar. Ini ditempati, Pak. Ada penghuninya, cuma orangnya tuh kerjanya serabutan, jadi jarang pulang gitu loh. Berarti waktu kejadian
kejadian nggak ada orang? Nggak ada orangnya ini, nggak kebakaran ini karena merembet dari lahan-lahan itu. Pak, lahan di sini sudah terbakar berapa hari, Pak? Wah, udah lama. Sekitar 5 hari lah. 5 harian ya. Kalau membangun sekarang ya paling sekitar berapa? Antara 15-an aja. Soalnya barang kayu kan nggak permanen ini kan. Sementara berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur, pada hari itu setidaknya terdapat 5 peristiwa kebakaran lahan di titik lokasi berbeda. Sejak ditetapkannya status siaga darurat bencana kebakaran hutan atau lahan pada bulan Mei lalu, hingga saat ini telah ada 320 hektar lebih hutan atau lahan terbakar di Kota Waringin Timur dengan jumlah 103 kejadian. Hari ini ada 5 titik yang terbakar. Memang situasi ini walaupun ada hujan lokal tetapi masih berpotensi terbakar karena masih ada sisa-sisa atau residu yang masih tersimpan di dalam gambut, dan kita berharap beberapa kali hujan dalam minggu ini, menurut ramalan BMKG ada hujan beberapa saat dalam minggu ini bisa membantu kita dalam proses pemadaman. Sejak status siaga sudah ada hampir 320 hektar yang terbakar yang kita data berdasarkan kejadian yang kita ketemukan. Walaupun hotspotnya cukup tinggi memang, data per bulan Agustus. Guna menanggulangi kebakaran hutan atau lahan di Kota Waringin Timur, BPBD berharap adanya bantuan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter pengebom air. Saat ini, titik api semakin sulit dijangkau dan minimnya sumber air akibat kekeringan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur yang semakin masif membuat kabut asap terus menyelimuti Kota Sampit khususnya pada pagi hari. Untuk itu pemerintah daerah setempat mengeluarkan kebijakan penundaan jam masuk sekolah, bahkan meliburkannya jika kabut asap semakin tebal. Selama 4 minggu terakhir, titik api kebakaran lahan terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan dalam sehari, setidaknya ada 5 hingga 7 titik lokasi kebakaran lahan. Maraknya kebakaran lahan ini membuat kabut asap menyelimuti wilayah Kota Sampit terutama saat pagi hari. Aroma kebakaran hutan atau lahan yang terjadi juga sangat terasa. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga, terutama bagi yang beraktivitas di luar rumah pada pagi hari. Salah satunya adalah pelajar yang terpaksa harus menerobos kabut asap saat pergi ke sekolah. Mengantisipasi hal itu, pemerintah Kota Waringin Timur telah mengeluarkan kebijakan untuk menunda jam masuk sekolah atau bahkan meliburkan sekolah jika kabut asap semakin tebal. Kebijakan tersebut bersifat situasional dan dapat diterapkan jika memang kawasan lingkungan sekolah diselimuti kabut asap tebal. Kita melihat beberapa hari terakhir ini kabut mulai turun dan asap sudah mulai. Untuk itu kita kemarin sudah mengumpulkan dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas dan jajaran dan juga Korwil sambil melihat perkembangan. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan di pagi hari, sekolah atau wilayah tersebut bisa saja mengusulkan untuk pengunduran jam masuk sekolah misalnya. Ini sifatnya situasional. Jadi melihat bagaimana daerah itu kalau memang kondisinya parah, ya kita mungkin jam belajar mulainya itu dimundurkan, atau kalau memang kondisi parah, ya bisa saja kita liburkan dulu. Ini untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. Dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan kabut asap kebakaran hutan atau lahan adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk itu, seluruh fasilitas kesehatan yang ada baik rumah sakit maupun puskesmas diminta agar selalu siaga jika terjadi peningkatan pasien penderita ISPA. Mashud Badarudin, Hayat TV.
informasi lain, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio serta alat dan atau perangkat telekomunikasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah mensosialisasikan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Sosialisasi yang bertempat di Hotel Bridge Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat pada hari Kamis 24 Agustus 2023 tersebut dibuka oleh Asisten 1 Sekda Kota Waringin Barat, Tengku Ali Syahbana, diikuti oleh instansi pemerintah, sektor swasta, hingga pelaku usaha Internet Service Provider atau ISP yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Lamandau, Sukamara, dan Seruyan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para pengguna agar dapat memahami dan mengimplementasikan ketentuan teknis operasional alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio, sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kominfo. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib penggunaan frekuensi radio serta alat dan atau perangkat telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan dan tidak saling mengganggu. Kepala Balmon SFR Kelas 2 Palangkaraya, Rohmudin menjelaskan, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Untuk itu harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, digunakan secara legal, serta dilengkapi dengan izin stasiun radio. Penggunaan perangkat telekomunikasi juga harus sesuai dengan ketentuan teknis atau standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo agar tidak terjadi gangguan bagi pengguna frekuensi radio lainnya yang dapat menyebabkan korban jiwa manusia. Ya, teman-teman media ya, jadi tadi sudah kami sampaikan, Pak Bupati juga menyampaikan bahwa tujuan untuk pelaksanaan sosialisasi pada pagi hari ini adalah kita berkomitmen sama-sama untuk menggunakan penggunaan frekuensi radio yang tertib, kemudian penggunaan perangkat yang standarisasi dan sesuai peruntukannya. Kami sampaikan juga ulang ya, kenapa dilakukan di sini. Di sini itu ada salah satu bandara ya yang ada di sini itu pernah juga terjadi dari BMKG itu gangguan frekuensi radio. Dan Balmon Palangkaraya sudah menyelesaikan melakukan identifikasi dan ditemukan. PJ Bupati Kota Waringin Barat melalui Asisten 1 Sekda Pemerintah Kota Waringin Barat, Tengku Ali Syahbana menjelaskan, penggunaan frekuensi radio memiliki manfaat yang sangat luas dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Untuk itu perlu pemahaman dan menerapkan aturan pemerintah dalam penggunaan frekuensi radio. Kita melaksanakan sosialisasi terkait dengan penggunaan frekuensi ya dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi kerjasama dengan Dinas Kominfo kita. Atas nama pemerintah daerah, sebagaimana yang saya bacakan, kami mengapresiasi acara sosialisasi sekaligus edukasi ini ya. Edukasi. Acara ini memang langka bagi kami Pak, izin sebenarnya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini acara ini untuk sekaligus mensosialisasikan terkait dengan regulasi, kemudian terkait dengan keselamatan tadi yang disampaikan. Nah, secara geografis kita memahami wilayah Kobar ini terlalu luas, sehingga kita juga punya bendara sebagaimana disampaikan beliau. Hal ini perlu memang diedukasi Pak, ini sebetulnya yang hadir para stakeholder ya, para pengguna-guna atau pemakai frekuensi. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini diantaranya Akil Ihsan, Kepala Stasiun BMKG Pangkalan Bun,
Priska Wina, Ketua Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi. Domi Wahyu Widiarto, Ketua Tim Kerja Pemelihara Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik Balmon SFR Kelas 2 Palangkaraya. Jamri, SBTV. Informasi dari Kota Waringin Barat dilaporkan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat rutin menggelar sidang keliling di luar gedung yang dilaksanakan di kantor urusan agama di sejumlah kecamatan di Kota Waringin Barat. Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat melaksanakan layanan prima berupa sidang di luar gedung keliling yang dilakukan secara rutin dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, sidang keliling dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Pangkalan Lada untuk menjangkau para pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama Kobar. Selain di Kecamatan Pangkalan Lada, untuk sidang di luar gedung ini dilaksanakan juga di Kecamatan Kota Waringin Lama dan juga Kecamatan Pangkalan Banteng. Namun yang telah terjadwal rutin biasanya di dua kecamatan, yakni Pangkalan Lada dan Kecamatan Kota Waringin Lama. Pelayanan sidang di luar gedung ini pada dasarnya sama dengan kegiatan sidang di dalam ruangan pengadilan, hanya saja tempatnya yang berbeda. Peraturan persidangan juga berlaku sama bagi pihak-pihak yang berperkara. Ini kan amanat undang-undang dan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 untuk pelayanan ke masyarakat. Jadi kita memberikan pelayanan itu bukan hanya bersidang di kantor, juga bersidang di luar kantor. Jadi ini disebut dengan persidangan di luar gedung. Dan untuk saat ini, untuk tahun ini kami mengadakan di dua tempat. Yang pertama di sini di Kecamatan Lada dan yang di tempat lainnya di Kota Waringin Lama. Kalau di tahun-tahun sebelumnya memang kami biasa pernah mengadakan yang di tempat lain seperti Pangkalan Banteng dan cuma untuk tahun ini memang yang dari daerah lain memang tidak banyak perkaranya, makanya kita jadikan satu. Misalnya kalau yang dari Banteng kan kita masukkan ke sini juga gitu lah. Karena kalau cuma satu saja kan rasanya agak mubazir juga, mending kita optimalkan lah. Dengan adanya sidang di luar gedung pengadilan diharapkan dapat membantu para pihak untuk menghemat biaya dan juga waktu, sehingga tercipta peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam memberikan pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tim Liputan, SBTV. Sampai di sini informasi yang kami sampaikan, rangkaian informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan salam hangat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.